Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini Zona Forex akan memberikan gambaran review pergerakan daripada XAU-USD, di mana tadi sesi Asia sampai dengan sesi Eropa dan pengaruhnya nantinya terhadap pergerakan XAU-USD di sesi Amerika untuk menutup range rata-rata 20 sampai dengan 30 dolar. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita bahas dan kita mulai di time frame 4 jam. Tapi sebelumnya saya akan membahas sedikit mengenai fundamental ya, yang berkaitan dengan si Jeremy Powell yang nanti akan berbicara pukul 20.30 ya, yaitu berpartisipasi dalam diskusi panel yang berjudul mengenai kebijakan di forum ECB tentang perbankan sentral di kota Sintra ya. Dan di posisi ini pastinya apakah nanti akan berpengaruh kuat terhadap pergerakan XAU-USD atau hanya bisa juga akan dimanfaatkan oleh beberapa sentimen pasar dari hasil pembicaraan nanti malam pukul 19.30. Dan kalau kita perhatikan kita semua kan pasti sudah tahu ya dengan hasil pertemuan terakhir si Jeremy Powell ketika melakukan laporan kebijakan moneternya di depan Senat ataupun Kongres. Tentunya hampir semua peserta FOMC berharap bahwa akan menaikkan ya suku bunga lebih dari pastinya lebih dari 1 tahun ini gitu loh, akhir tahun ini. Jadi masih sikap yang diharapkan itu masih hawkish, dan kita juga tahu hasil dari pembicaraan tersebut di mana The Fed atau Powell pun menegaskan bahwasanya masih dalam tekadnya ya dalam menurunkan inflasi hingga 2%. Tidak ada perubahan sedikit pun dari keputusan tersebut. Bahkan The Fed sendiri mentargetkan untuk sampai dengan akhir tahun ini ya, yaitu suku bunga itu sebesar 5,6% ya, 5,6% itu target sampai dengan posisi akhir tahun ini. Dengan adanya sikap hawkish tentunya akan berpengaruh terhadap indeks dolar yang tentunya masih dalam progres bullish ya. Jadi kalau suku bunga itu dinaikkan, maka kondisi indeks dolar akan menjadi pergerakan yang positif untuk indeks dolar, maksud saya seperti itu. Dan tentunya tekanan terhadap XAU-USD lebih tinggi. Tapi ada beberapa yang perlu kita harus pahami ya. Dengan adanya target hawkish dari si Jeremy Powell tentunya akan menjadikan kondisi resesi di Amerika lebih dekat, dan ini salah satu yang menompang ya pergerakan XAU-USD bisa terjadi kenaikan ketika ada aksi safe haven atau pembelian besar-besaran terhadap XAU-USD. Dan tentunya itu yang perlu diwaspadai karena kita susah untuk mengetahui adanya tekanan buyer yang terjadi ya ketika mereka takut akan terjadi resesi. Makanya dengan nanti malam berita yang akan rilis pukul 20.30, apakah nanti malam betul-betul akan berpengaruh atau tidaknya terhadap pergerakan XAU-USD ya, ataupun indeks dolar, karena kita sudah tahu progres ke depannya si Jeremy Powell ini masih hawkish dalam mengambil sebuah keputusan, maka di situ akan berdampak positif pada indeks dolar. Dan tentunya XAU-USD harusnya bergerak melemah ya atau turun, tapi hal tersebut bisa terjadi menguat bersamaan dengan indeks dolar ketika mereka semua takut akan adanya resesi. Dan disitulah XAU-USD bisa dikatakan menjadikan safe haven. Tapi menurut saya kenaikan tidak begitu besar ya, karena saya melihatnya progres penurunan sampai dengan saat ini kondisi trennya itu masih dalam posisi bearish. Dan menariknya sekarang kita lihat secara teknikal di time frame 4 jam ketika pukul 12 siang ya, ini saya hapus dulu ya, ini sudah keluar daripada jalur konsolidasinya ya, seperti ini. Tadi sudah saya tandain ya, di situ ada konsolidasi di 1912.03 sampai dengan 1917.12. Karena kita sekarang membahasnya di time frame 4 jam,
terjadi breakout, pastinya impulsif bearish yang sangat kuat, bahkan breaknya itu di bawah daripada key support ya di area sini, yaitu di 1910.04. Ini menunjukkan bahwasanya pergerakan XAU-USD sejauh ini masih dalam tekanan bearish. Oke ya, ini menunjukkan level tersebut telah berubah. Dan tentunya karena breaknya ini, body candlenya ini di bawah daripada low sebelumnya, ini menandakan momentum seller yang sangat kuat untuk saat ini. Apalagi bullish engulfing yang kita tandain ya sebelumnya di open 1913.61, tentunya terjadi breakout yang cukup signifikan sampai dengan posisi saat ini. Oke, ini yang pertama yang perlu kita lihat ya, pergerakan di time frame 4 jam menurut saya ada potensi akan melanjutkan penurunannya, meskipun kalau kita tarik menggunakan Fibonacci retracement dari titik high tertinggi hari ini sampai dengan titik terendahnya ya, low-nya kita coba cek, kita memiliki area 50% ataupun 38,2% ya, kita tandain di dua level ini aja. Itu akan terjadi koreksi minimal 1911 sampai dengan 1912.68. Apakah itu akan terjadi? Karena setelah membentuk tree inside down dari posisi candle hijau dimakan dua kali candle warna merah. Oke, ini sudah retest ya, ini udah retest sampai 1911.62 ya, perkisaran area tersebut, dan sekarang menunjukkan progres penurunannya. Karena kalau kita hitung secara range pergerakan per hari ini sampai dengan sore hari ini, market sudah bergerak di angka $9 atau minus 0,47%. Artinya sudah memasuki rata-rata daripada pergerakan sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Cukup tidak terlalu volatile ya, tapi pergerakannya menunjukkan progres penurunan berlanjut. Dengan target tadi sudah saya tandain ya di sini, ini adalah progres penurunan berlanjutnya. Ketika market break dan close di bawah support 1910.04 ya, besar kemungkinan akan melanjutkan ke level psikologi yang menjadikan tantangan berikutnya, yaitu level 1900. Dan kalau kita hitung secara range pergerakannya dari level tertinggi hari ini sampai menuju area level psikologi masih sangat memungkinkan, bahkan hanya berkisaran $17. Padahal kalau kita ketahui rata-rata pergerakan XAU-USD itu bisa mencapai range 20 sampai dengan $30. Oke, sekarang kita akan tandain ya. Kalau bergerak turun hingga mencapai $30 untuk hari ini ya, tepat berada di perkisaran 1887 ya, 86 ya, 86 sampai 87. Area ini menjadikan target penurunan, saya akan tandain ya di area ini, kurang lebihnya di kisaran ini 8674. Ini menjadikan target penurunan hingga $30. Oke, kita tandain dulu range $30 berada di area tersebut. Ya, ini posisinya kita akan tandain seperti ini. Maka di sini menjadikan targetnya ya, ini target penurunan sampai dengan area ini. Oke, ini akan saya jadikan target. Ya, meskipun sesuai yang tadi saya bahas ya di awal video, apakah untuk saat ini kondisi market sangat berpengaruh terhadap nanti pembicaraan diskusi ya diskusi mengenai kebijakan moneter di forum ECB, apakah sangat mempengaruhi atau tidaknya. Tapi setidaknya kalau memang nanti sentimen pasar tidak memberikan dampak positif pada XAU-USD, maka ya tentunya indeks dolar akan terus memberikan sinyal positifnya. XAU-USD akan kembali lagi melemah. Makanya saya katakan target pertama adalah level psikologi 1900, dan tentunya kalau bergerak terus menurun, tentunya level range 1886 akan menjadikan gambaran berikutnya apakah area tersebut betul-betul bisa terjemput atau tidaknya. Karena kalau kita lihat di sisi kiri yang kita tandain di sini ada order block di time frame 4 jam yang menurut saya memiliki potensi yang cukup bagus ya. Area ini cukup bagus, ini menjadikan area zona buy yang sudah kita tandain di beberapa hari yang lalu. Oke. Setidaknya kita ketika memasuki ini range-nya cukup jauh ya. Antara 1900 sampai 86 ini cukup besar karena ini adalah time frame 4 jam. Ya, ini adalah time frame 4 jam, tapi nanti coba dipantau aja ya wilayah area ini.
kalau nanti emang posisi ini betul-betul ada konfirmasi adanya bullish engulfing, bullish pin bar, ya 3 in setup, menurut saya akan ada potensi kenaikan. Artinya di sini adalah progres penolakan buyer yang menunjukkan counter trend ya, counter trend karena kan trennya turun. Jadi di counter oleh target buy. Memang sangat beresiko, tapi minimal taking profit nggak bisa jauh-jauh, minimal di 1910.04 yang menjadikan support become resistant. Area tersebut yang menjadikan target taking profit minimal sampai area 1910. Oke. Dan range-nya order block ini berkisaran 1902.34 sampai dengan 1886.74 ya, atau 1885 lah, poin 64 ya, untuk menutup range $30. Tinggal nanti kita lihat ya area tersebut. Maka yang mungkin yang bisa saya berikan informasinya seperti ini. Hal langkah-langkah yang teman-teman bisa lakukan adalah ketika market bergerak berada di area order block time frame 4 jam, saran saya cek time frame 1 jamnya ya, volatile-nya seperti apa. Kalau volatile-nya sangat tinggi, Anda bisa gunakan time frame yang lebih kecil untuk mengambil informasi pembentukan candle tersebut, baik di area 5 menit ataupun 15 menit. Ketika ada konfirmasi jelas dan memang kecenderungannya bisa dijadikan titik entry dan memenuhi syarat akan RR-nya, ya bisa dijadikan area buy di wilayah tersebut karena memiliki volatile yang sangat tinggi. Tapi kalau volatile-nya tidak begitu besar, hanya membentuk sebuah area compression, kemungkinan besar 1 jam udah cukup untuk dijadikan area buy ketika ada konfirmasi adanya single pattern, double pattern ataupun triple pattern, yaitu ada bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in setup, kemungkinan besar bisa dijadikan acuan di level tersebut. Oke, tapi setidaknya sampai dengan sore hari ini, kalau di time frame 4 jam kan memang masih lama ya, ini akan berganti nantinya pukul 20.00. Banyak informasi nanti kita akan cek ya sepenuhnya, tapi setidaknya kita sudah mendapatkan data bahwasanya harga sudah berhasil break di bawah area support yang terjadi di tanggal 23 Juni khususnya hari Jumat kemarin. Oke, sekarang kita akan cek di time frame 1 jam. Nah, di time frame 1 jam setelah terjadinya impulsif bearish ya di pukul 13 siang sampai dengan jam 2, market kecenderungan ini Anda bisa lihat membentuk sebuah area compression. Artinya tidak melanjutkan tekanan seller tapi terhenti di wilayah area support. Tapi saya melihatnya di time frame 1 jam memang di sini sudah ada gambaran, bukan gambaran ya, maksudnya sudah terjadi breakout structure ya. Jadi strukturnya sudah di break, artinya high yang terakhir itu menjadikan kekuatan ya bearish yang cukup besar, yaitu 1937.22. Itu menjadikan pegangan saat ini. Dan kalau kita lihat di kacamata time frame 1 jam ya, di posisi saat ini yang sedang berjalan ya, memang hal yang paling bagus untuk target sell masih di dalam area zona sell, yaitu 1922.72 sampai dengan 1930.37. Itu menurut saya masih bagus untuk dijadikan gambaran untuk target sell saya ya, area tersebut. Dan kalau kita hitung range-nya untuk ke atas, karena tadi kita sudah hitung yang di bawah ya, yang di atas menurut saya kalau memenuhi $20 range-nya masuk nih area di order block time frame 1 jam ini ya, di area supply itu masih sangat memungkinkan sekali. Adapun kalau dorongannya $30 ya tentunya sangat besar dorongan bullishnya, hati-hati. Kalau ini terjadi breakout ya kembali lagi posisinya indeks XAUUSD bisa terjadi bullish, intinya di situ ya. Itu kalau kita lihat sentimen pasar melakukan pembelian besar-besaran pada XAUUSD. Itu aja. Jadi itu yang memang kenapa kita trading harus menggunakan stop loss, karena mengantisipasi adanya perubahan sentimen yang menunjukkan aksi dorongan besar-besaran gitu. Jadi setidaknya kita bisa mengantisipasi dana kita tidak tidak ikut kegerus dalam kondisi hal yang tersebut. Oke, jadi ini gambarannya. Ya, sekali lagi perlu saya sampaikan adanya dorongan seller saat ini memang cukup sangat besar. Kalau untuk pergerakan target bawah bisa pantau wilayah yang sudah saya tandain tadi ya di sini untuk target buy
dan kemudian untuk target sell masih di dalam area order block time frame 1 jam untuk lebih safe ketika mau entry. Sebenarnya ada yang lebih risk entry ya, tapi saya nggak akan menjelaskan cukup detail di sini. Yang saya bisa sampaikan adalah di mana pergerakan sampai dengan saat ini pengaruhnya sudah cukup sangat kuat ya, adanya dorongan seller, dan nanti malam juga ada news yaitu Jeremy Powell yang akan melakukan pembicaraan diskusi mengenai kebijakan moneter. Oke ya, jadi ini yang bisa saya sampaikan, maka jangan lupa tonton videonya dari awal sampai dengan akhir, oke ya. Dan jangan lupa juga bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.